Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Toyib. Apa kabar nih Bu Yanda? Kabarnya sih baik, Iya, sehat. sehat Tapi ya. lagi pengen ini aja, lagi pengen curhat aja sama Oh Pak Toyib. gitu, iya ya. Soalnya kemarin waktu ketemu sama Pak Tol itu katanya Bu Yanda mau ngobrol. Iya, Iya. makanya pengen ngobrol juga sama Pak Toyib gitu. Heeh. Apa nih Bu yang mau diobrolkan nih? Ini masalah anak-anak ekskul. Jadi Heeh. saya ini kan sebagai pembina olahraga prestasi di sekolah. Heeh. Jadi khususnya untuk cabang olahraga bola voli. Heeh. Jadi saya ini sedang galau Pak, karena dulunya anak-anak didik saya itu uh, bisa menunjukkan performa yang baik begitu, baik dalam permainan, kemudian event-event pertandingan. Iya, iya, iya. Nah, sekarang ini anak-anak itu prestasinya menurun, Pak. Heeh. Kalau karena yang pertama itu karena anak-anak sudah lama tidak latihan ya, jadi sudah lama tidak Iya, karena pandemi latihan. gitu ya. Iya, pandemi kemarin hampir 2 tahun kan. Nah, Heeh. kemudian lagi saat ini saya kesulitan begitu membagi waktu untuk melatih mereka karena kesibukan kita kan di CGP juga, Iya, kemudian belum iya, lagi iya. mengajar, belum Heeh. lagi tugas-tugas rumah dan yang Iya, lain. Jadi saya kesulitan begitu iya, untuk iya. meluangkan waktu, sedangkan kegiatan ekskul itu kan waktunya nggak bisa ditolerir, memang harus Heeh. sekolah-sekolah dan sebelum malam gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. kalau misalkan tugas itu kan bisalah kita nyelip-nyelip, tapi kalau ekskul kan nggak bisa. Nah itu saya Iya. kesulitan Pak, Heeh. membagi waktunya begitu loh. Iya, iya. Oh, ya. Memang luar biasa super sibuk nih Bu Yonda ini ya. Jadi I, apa ini kira-kira Bu Yonda dari pertemuan kita ini, dari obrolan kita ini, Bu Yonda apa yang ingin didapatkan Bu? saya pengen ini aja dapat masukan nih kemarin dari Pak Tole juga, saya udah sempat cerita. Jadi Hmm. saya pengen ini juga dapat masukan juga dari Pak Toyib nih, karena terus terang ini cukup mengganggu begitu loh. Artinya Iya, ketika anak-anak menuntut, ayo Bu nanti kita latihan Bu, udah lama nggak latihan gitu. Pada akhirnya memang saya bukan tidak mau, tapi memang tidak bisa begitu. Jadi saya iya, pengen iya. dapat ide, dapat masukan aja nih bagaimana saya memanage waktu saya begitu. Kira-kira berapa tim Bu ya untuk olahraga prestasi yang dalam hal ini bola voli itu kira-kira berapa tim Bu Jadi biasanya? kalau kalau bola voli itu kan ada putra, ada putri, lumayan banyak Pak untuk putrinya itu jumlahnya sekitar 25 sampai 30 orang. Laki-lakinya pun begitu. Jadi banyak yang harus Iya, iya, yang iya. harus diikutkan dalam latihan begitu. Oke, saya perhatikan kan ini Bu Yonda sibuk sekali gitu ya, sibuk sebagai guru, sibuk sebagai CGP gitu ya, belum Hmm. sibuk sebagai ibu rumah tangga nih. Nah, itu. Nah, terkait dengan ekskul ini Ibu susah gitu ya untuk membagi waktunya. Nah, Mm-mm. apa tidak bisa Bu dalam pembelajaran misalnya ada metode-metode latihan voli begitu yang terintegrasi pada saat Ibu ngajar PJOK begitu Bu? Sebenarnya kalau pada saat pembelajaran kan namanya kalau ekskul itu kan terdiri dari beberapa kelas. Iya, iya. Jadi utamanya kalau ekskul itu yang dilatih itu kalau saya selain daripada teknik itu juga ada taktik. Jadi namanya taktik permainan itu kan di mana-mana semua pemain harus ngumpul. Jadi kalau misa-misa begitu kan nggak bisa. Kemudian pada jam pembelajaran itu kan beda tujuan. Kalau di penjas itu, kalau pada saat pembelajaran itu tujuannya itu adalah anak senang bergerak dan bermain untuk mencapai kebugaran jasmani. Nah, kalau ekskul kan tujuannya prestasi, jadi Oh, iya, iya, iya. kesulitan juga Kak kalau mau digabungkan begitu. Benar, benar, benar. Nanti mengganggu juga anak-anak yang yang tidak ikut ekskul kan, karena kan materinya nggak semuanya bola voli begitu loh Pak. Oke, apa
apa nih kira-kira yang menjadi kekuatan untuk Bu Yonda ya, yang bisa Bu Yonda itu pakai untuk meningkatkan kemampuan bola voli siswa, Bu Yonda? Apa ya, kalau ditanya kekuatan, apa ya, kalau ditanya kekuatan saat ini yang utama yang kuat dalam diri saya semangat, keinginan. Saya pengen sekali, Pak. Udah kepengen sekali tapi memang waktunya tidak memungkinkan karena apa namanya tempat tinggal saya dengan sekolah itu kan posisinya jauh. Dan Jauh juga ya. kan kita tinggal di pedesaan. Jadi bukan di perkotaan yang mesti jangkauannya pun agak jauh dan juga akhir-akhir ini kan agak rawan juga nih jalan-jalan dengan pembegalan-pembegalan. Saya ke sekolah Pak lewatnya tuh jalan perkebunan begitu, bukan perumahan-perumahan warga. Oke. Kemudian begini Bu Yonda, kira-kira apa cara-cara Bu Yonda untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Bu Yonda alami ini? Misalnya kita bicara dalam konteks waktu yang padat nih misalnya kan. Dalam seminggu nih, apa memang benar-benar full atau masih ada ruang-ruang yang bisa, oh ini nih skala prioritas, oh ini nih bukan prioritas misalnya. Nah, kira-kira gimana Bu Yonda untuk terkait dengan masalah waktu nih? Oh iya. Sebenarnya kalau dibilang full kan enggak, tapi terkadang kan namanya kita di sekolah kan banyak ekskul ya Pak. Jadi kadang jadwal itu harus menyesuaikan dengan jadwal ekskul yang lain karena terkadang anak ikutnya bukan cuma satu ekskul kan. Jadi kalau biasanya saya itu latihannya 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali ya? 2 kali dalam 1 minggu. Tapi dalam 2 kali itu kan terkadang saya kesulitan untuk selalu ada karena kan kesibukan yang lain begitu kan. Atau nanti ini Pak Pak Tole itu kan kebetulan guru penjas juga di sekolah saya. Cuman kan beliau memang saat ini membimbingnya untuk cabang futsal. Jadi boleh nanti ke depannya itu saya minta bantuan Pak Tole Pak untuk meminimalisir yang 2 kali 1 minggu itu. Jadi nanti saya bisa minta tolong Pak Tole yang 1 kali pertemuan. Karena kan kalau saya melihat Pak Tole tidak terlalu sibuk untuk kegiatan sore begitu. Bisa itu Pak nanti Pak. Ya artinya itu menemukan satu peluang ada kawan gitu Bu ya yang bisa diajak gitu Bu ya. Nah, selanjutnya ini Bu, kira-kira perlu tidak ada semacam pemberitahuan atau di samping kolaborasi dengan teman nih, Ibu juga berkolaborasi dengan orang tua karena tadi yang Ibu sampaikan juga kan kalau balik sore gitu ya takut ada apa-apa gitu kan. Nah, dengan ada kolaborasi dengan orang tua kan lebih gimana Bu kira-kira kalau misalnya ada kolaborasi dengan orang tua? Kalau menurut saya juga perlu itu Pak, karena kan terkadang anak-anak itu kan kalau SMA berasal dari beberapa desa-desa yang domisilinya agak jauh dari sekolah. Ada yang 30 menit, ada yang 25 menit. Jadi kedepannya mungkin saya bisa juga berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin nanti bisa saya bikin grup WhatsApp-nya juga untuk orang tua. Jadi saya mudah nih membagikan informasi jadwal-jadwal latihan, mulai jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, begitu Pak kedepannya. Ya, kalau boleh saya ini Bu ya, saya petakan gitu ya. Jadi ada nih kawan tadi yang bisa untuk membantu, ada juga kolaborasi dengan orang tua gitu ya. Nah, mana duluan ini Bu yang mau Ibu laksanakan dalam waktu dekat ini nih untuk mencapai tujuan bahwa siswa akan latihan kembali untuk ekskul voli Bu? Sepertinya saya akan mulai dengan menemui rekan saya dulu Pak untuk mengkonfirmasi apakah memang benar beliau bisa membantu saya. Jika memang beliau benar bisa membantu saya bisa membuat jadwal latihannya kan. Setelah membuat jadwal latihan, nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Ya. Jadi ada kolaborasi dengan rekan kerja, ada kolaborasi dengan orang tua gitu Bu ya. Iya. Permainan bola voli itu kan ya kalau bisa dibilang rumit ya mungkin untuk orang-orang yang punya keahlian tertentu tidak terlalu rumit begitu Bu. Nah kira-kira butuh berapa lama ini Bu untuk bisa menunjukkan bahwa anak-anak saya ini
pola permainan volinya sudah mulai ada progres nih. Nah, kira-kira butuh berapa lama Bu untuk bisa menunjukkan progres yang seperti itu? Kalau saya secara pribadi, kalau dalam setiap pertandingan itu biasanya saya ada setiap latihan itu saya adakan evaluasi biasanya dalam 2 minggu itu saya evaluasi nih, saya evaluasi secara garis besar, kemudian saya evaluasi secara individu. Jadi misal anak A ini ketepatan smashnya kurang bagus atau akurasi akurasi nama servisnya kurang bagus. Biasanya dalam 2 minggu itu saya biasa evaluasi kalau memang kita benar-benar bisa melaksanakan latihan. Cuman kalau progres secara globalnya mungkin nanti dalam kegiatan event-event, jadi misalkan popda atau turnamen-turnamen itu nanti bisa kelihatan Pak peningkatan. Yang namanya kita pembinaan itu kan suatu peningkatan itu kalau misalkan anak itu mampu berprestasi. Itu Pak nanti Pak. Oke, jadi ada nanti evaluasi yang Ibu siapkan gitu ya. Yang pertama, yang kedua dilihat di event-event besar gitu ya, popda atau event yang lain, dan disitulah akan terlihat gitu Bu ya. Iya, nah jadi dalam popda itu apakah nanti anak-anak saya itu ada yang terjaring untuk ikut ke tingkat provinsi atau malah menjuarai popda di tingkat kabupaten begitu. Sepertinya itu nanti bisa jadi indikator Pak. Ya, oke. Sekarang ini Bu, apa ya kira-kira tadi secara umum ya indikator, kalau kita bicara indikator apa Bu kira-kira bahwa untuk menunjukkan siswa ini sudah pinter nih main bola volinya, apa Bu kira-kira Bu? Jadi kalau menentukan anak itu progresnya baik atau tidak, ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya kan kalau latihan itu saya punya catatan. Jadi saya punya catatan, misal hari ini biasanya saya tuangkan dalam buku absen. Jadi hari ini yang hadir ini, yang tidak hadir ini. Kemudian materinya juga saya tuliskan tentang teknik apa. Kemudian pada minggu ini saya punya catatan, anak ini misal si A punya peningkatan, misal tekniknya yang kita ajarkan tentang smash misalkan. Misal si B ini kurang bagus pendaratan kakinya, atau si C ini gerakan spinnya kurang bagus. Jadi di situ nanti kan kita bisa kelihatan begitu Pak. Iya. Oke, jadi Ibu sudah punya rencana gitu ya. Ibu sudah punya rencana aksi maksud saya. Kemudian juga ada tindakan yang akan dilakukan. Kemudian indikator-indikator dari majunya siswa dalam permainan voli juga sudah ada. Nah, itu saya kira sudah cukup kira-kira itu Bu ya untuk menunjukkan upaya kita untuk meningkatkan prestasi akademik, maksud saya olahraga siswa gitu ya. Jadi kapan nih kita kira-kira saya bisa ngobrol lagi dengan Bu Yonda nih terkait dengan progres yang sudah yang akan kita lihat nanti Bu? Ya, jadi saya berharap nih, jadi ketika ada event, ada ada pertandingan-pertandingan, nanti anak-anak saya bisa ikut. Di situ nanti saya bakal sharing dengan Pak Toyib. Atau nanti saya calling lah kalau misalkan saya udah punya jadwal latihan yang bagus, yang memang udah tersusun dengan rapi, dengan skala prioritas dari segala rutinitas saya. Nanti saya bisa telepon langsung lah Pak Toyib. Oke, saya tunggu callingan-callingan selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bu Yonda supaya anaknya berprestasi di bidang voli khususnya, mudah-mudahan segera terwujud. Terima kasih Pak Toyib atas waktunya, sudah ngedengerin ini curhat saya. Ya, sama-sama Bu. Saya kira begitu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.